Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya mau bahas beberapa saham di sektor ataupun emiten-emiten batubara dan emiten kertas ya. Nah, tapi sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual, sebaiknya teman-teman kembali lagi analisa sendiri dan disesuaikan dengan trading plan-nya dan trading style-nya masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja. Kita ke Telegram. Sebelum mulai, saya mau informasi sedikit bahwa semua tools yang saya gunakan di sini atau chart yang saya gunakan di sini adalah chart buatannya dari Wisdom and Invest. Jadi hanya bisa didapatkan dari Wisdom and Invest ya. Aksesnya ini hanya melalui Telegram. Jadi kalau kita di handphonenya ada Telegram ataupun di laptop, itu bisa diakses di kedua alat itu ya, bisa di handphone ataupun di laptop. Yang penting ada Telegramnya. Bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan bergabung dulu ataupun media sosialnya Wisdom and Invest ya. Kita ada di Instagram ataupun di TikTok. Tinggal di search aja namanya atau misalnya teman-teman mau klik link yang ada di bawah, itu bisa banget. Jadi tinggal klik aja lalu langsung join. Nah, yang Telegram juga ada ya di situ ya. Untuk bertanya-tanya, misalnya teman-teman besok mau ikutan acara Zoom, kita punya acara setiap hari, sebentar. Ada setiap hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore nih. Nah, kalau ini kan lewat Zoom, jadi bisa langsung komunikasi dengan coach dari Wisdom and Invest. Jadi bisa langsung interaksi, tanya-tanya, mau tanya produknya, mau tanya harga berlangganannya, atau mau tanya saham, itu boleh banget ya. Silakan diskusi di acara Zoom itu. Lalu toolsnya ini kalau mau nanya-nanya lebih lanjut cara berlangganannya bagaimana atau mau buka rekening sekuritas itu bisa banget ya. Kontak adminnya dulu, ditanya-tanya. Jadi nggak jadi, it's okay, jangan khawatir. Terus saya mau share sedikit cara penggunaan Chartwin sebetulnya bagaimana sih. Nah, ini chart yang digunakan oleh para member ya. Kalau nasabah sekuritas ada lagi beda, karena kalau sekuritas punya kan biasanya gratis aksesnya. Tapi hanya untuk 1 bulan pertama gratisnya. Kalau yang para nasabah nih, dan itu hanya bisa berlanjut gratisannya selama teman-teman tetap aktif bertransaksi. Nah, kalau yang udah member, yang berlangganan bulanan sih tetap aksesnya bebas ya. Dan itu fasilitas super komplit. Kalau yang free itu tidak komplit, tentunya terbatas. Kecuali teman-teman transaksinya besar, memenuhi minimal transaksi. Nah, itu bisa fasilitasnya sama seperti para member. Nah, chart yang para member gunakan itu chart yang ini. Saya mau share sedikit cara penggunaannya. Jadi biasanya saham-saham pilihan saya sukanya cari yang ada ketiga ciri khas ini nih. Yang pertama dia breakout candle higher high, volumenya juga meningkat dan momentumnya meningkat. Jadi yang oke itu ya. Contohnya ini before-nya, ini after-nya. Ya, saham itu pasti kan nggak langsung naik terus ya. Ini before tuh sempat koreksi 1 candle, 2 candle, 3 candle, habis itu baru bergerak naik. Tentunya nggak langsung naik terus. Dia akan koreksi-koreksi ke area garis win line, dia mantul. Itu baru bisa menjadi titik entry kita gitu. Kita buybacknya di area supportnya, jadi kita bisa ikutan. Nah, ini stylenya juga swing nih. Dan semua analisa saya ini adalah berdasarkan teknikal ya, bukan analisa fundamental. Jadi aliran saya memang trading, saya bukan investasi jangka panjang, kecuali yang invest itu ya paling kayak Big Bang gitu ya. Tapi kalau analisa yang di sini, semuanya itu adalah analisa teknikal dan hanya untuk trading aja. Ini contoh yang lain di NISP, ini before-nya dengan ketiga ciri khas yang sama, yaitu breakout candle higher high, juga volume rising, dan momentum rising. Contohnya seperti ini ya, sempat juga dia false breakdown, tapi akhirnya naik kembali. Jadi nggak selalu berjalan mulus, bukan berarti yang ada ketiga itu pasti akan selalu langsung naik, nggak selalu ya. Jalannya kadang-kadang ya ada bumpy-bumpy dikit lah, ada turun-turun dikit, koreksi-koreksi, tapi setelah itu baru kembali naik. Nah, ini contohnya untuk si BRPT. BRPT juga udah breakout, sempat terkoreksi dulu tuh. 3 candle kembali ke garis winline, baru lanjut naik lagi. Seperti itu ya. Jadi nggak semua sahamnya begitu ada ketiga ciri khas ini langsung naik. Nggak selalu. Kita justru kesempatan untuk entry adalah ketika dia terkoreksi ke area support. Selama koreksinya masih oke. Masih di atas garis winline. Ini contoh lain untuk PANI. Candlenya breakout, higher high, volume meningkat, momentum meningkat.
Dan ini adalah afternya. Tuh. Sempet ya habis ini dia jadi candle shooting star malah, tapi habis itu lanjut kembali. Dia tetap bikin candle higher high, higher low. Ini contoh yang seger, saham seger breakout, volume meningkat dan momentumnya juga meningkat, dan ini adalah hasilnya. Tuh, walaupun pernah dia sempat false breakdown, dia sempat turun ke bawah garis winline, tapi akhirnya naik kembali. Seperti itu. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain Meta. Sayangnya si Metanya ini kena suspend. DOOH-nya juga kena suspend ya. Semoga teman-teman yang udah punya kemarin, kalau misalnya kena suspend, suspendnya baru 1 hari pertama, biasanya sih sehari doang. Tapi kalau udah itu, sebaiknya sih kita hindari dulu ya, karena kalau udah suspend kedua kali, biasanya agak lama tuh. Bisa seminggu mungkin ya kalau nggak salah. Nah itu berapa lamanya tergantung dari bursanya tuh. Kita nggak tahu bisa berapa lamanya. Itu kalau suspend kedua kali ya. Jadi hindari saham-saham yang udah pernah suspend sekali. Kalau bisa sih dihindari dulu. Kita cari saham lain yang belum naik gitu. Nah, ini contoh lain saham-saham yang punya ciri-ciri yang sama. Seperti itu si Meta, ada Sema juga ya. Ini DOOH, ini saham lain. Ini Prim nih. Kemarin kita sempat bahas Prim. Buat yang belum nonton, yaitu kemarin silakan ditonton dulu. Ini kemarin saya bahas Primnya. Nah, terus ada bahas Sema juga yang punya ciri yang sama. Tapi hari ini saya nggak mau bahas itu, saya akan bahas saham-saham batu bara dan saham-saham kertas nih. Kira-kira gimana sih nasibnya? Yang pertama kita mulai dari IHSG dulu tentunya. IHSG dulu ya, biar teman-teman tahu kira-kira IHSG-nya mau kemana dan bagaimana. IHSG-nya masih sama analisanya dengan kemarin-kemarin. Masih sideways di area 6.900 sampai 7.046. Jadi dia masih bolak-balik di sini aja. Kita fokus ke saham-saham yang uptrend ya. Jadi nggak terpengaruh dengan pergerakan IHSG-nya, mau sideways, mau kuning, mau hijau, mau merah. Pokoknya portfolio kita tetap uptrend. Mudah-mudahan, amin. Dan ini kelihatan dari momentumnya juga. Jadi yang paling gampang itu mengenalinya, chart itu lihat dari momentumnya aja. Paling bawah sini ya. Kalau yang bagus, kita mau swing, kita cari saham yang ada momentum birunya. Biru Ben Hur semakin meningkat. Kalau dia semakin melemah, dia menjadi biru tua di sini, semakin melemah artinya potensi koreksi. Warna pink artinya dia sideways. Kalau merah, kita hindari nih. Kecuali dia sudah berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil. Artinya potensi untuk kita bottom fishing. Jadi kalau yang style yang bottom fishing bisa cari saham-saham yang momentumnya berwarna merah tua dan semakin mengecil. Kalau stylenya swing bisa cari saham-saham dengan momentum yang berwarna biru Ben Hur semakin meningkat. Seperti itu. Kita lihat foreign flow. Kenapa kita liatin foreign flow-nya? Ini cara request-nya tinggal diketik aja ya di Telegram, habis itu chartnya keluar. Kalau yang SD Composite ini sebetulnya merupakan singkatan dari supply and demand, makanya perintahnya SD Composite. Supply and demand, di bawahnya di sini ada indikator NBSA atau net buy sell asing. Hijau-hijau itu foreign-nya net buy, orange-orange foreign-nya net sell. Jadi kalau yang garis ini adalah rata-ratanya. Jadi kita kelihatan dia jual beli, rata-ratanya outflow atau dia inflow, dia lagi distribusi atau akumulasi. Ini kelihatan ya, lagi outflow karena grafiknya ini masih menurun juga walaupun ada net buy kecil gitu. Jadi ingat IHSG nggak selalu searah dengan portfolio kita ya. Kita fokus ke saham-saham yang uptrend. Kita cekin saham-saham batubara. Yang pertama itu Adro. Nah, apakah Adro masih layak untuk dikoleksi? Adronya dia kejedot MA200 nih. Ini MA200. Di sini garis yang ini MA200 ya. Jadi di sini saya mau sharing ke teman-teman gimana sih cara menganalisa menggunakan si Chartwin ini. Karena enak banget, gampang banget. Semuanya udah ada di chart ini. Tinggal kita ketik. Nah, kita sekilas mata melihat kita udah tahu, oh ternyata dia patah tren, oh dia kena resist, karena udah ada support resistnya di sini ya. Udah ada support resistnya, jadi kita nggak perlu tarik-tarik garis lagi, kita nggak perlu tanya-tanya lagi ke siapa-siapa, ini supportnya di mana, resistnya di mana gitu. Kita udah tahu gitu, sendiri dengan melihat si chartnya ini. Kalau melihat dari begini, menurut teman-teman gimana? Pertama paling gampang adalah lihat
di momentumnya. Momentumnya mulai keluar warna merah ya. Bahkan tadi kan saya ada bilang kalau misalnya momentumnya semakin melemah, ada potensi koreksi. Which is memang benar kan, akhirnya dia terkoreksi juga, dia patah dari trennya. Jadi yang area hijau ini adalah trennya. Kalau dia sudah patah, meskipun sempat hijau sekali, tapi dia dead cat bounce aja, dia naik untuk kembali turun ke bawah. Momentumnya masih kurang oke, jadi skip dulu ya untuk si ADRO ini. Ada support, ini memang lagi di support 2690. Kalau besok dia breakdown lagi, maka dia akan menuju ke support yang di sini, 2560 sampai 2520. Itu area supportnya. Jadi si Adro ini masih belum oke ya, kita hindari dulu karena masih bikin lower low, dia baru jebol supportnya. Ini ada support juga, tapi kita harus lihat dia mantulnya di mana ya. Jangan-jangan dia nanti naik, habis itu kejedot untuk turun lagi ke bawah. Jadi bisa aja dia begini gerakannya nih. Nah, turun lagi ke bawah. Gimana sih cara mengetahui dia udah bener-bener reversal? Yang pertama kita bisa menunggu sampai momentumnya berwarna merah tua, semakin mengecil, artinya berpotensi untuk ke atas. Atau menunggu sampai dia breakout dari channel downtrend-nya, maka itu juga menarik. Atau kita menunggu sampai ada momentum berwarna biru Ben Hur, itu baru menarik. Coba kita tarik tren ya, dari sini ke sini. Nah, di sana ada support lagi tuh. Jadi kalau mau menunggu mungkin lebih menarik di area sini nih, 2560. Coba kita cek weekly-nya ya. Kira-kira tren besarnya itu bagaimana sih? Karena kalau di daily dia masih di bawah MA 200, jadi agak kurang. Coba kita cek secara weekly, ADRO-nya bagaimana? Secara weekly analisanya sama nih. Mau di hourly, mau di 5 menit, mau di daily, mau di weekly, semua cara analisanya sama. Jadi gampang ya, kalau kita mau fast trading, maka kita tinggal pakai time frame kecilnya. Kalau kita mau swing, kita cek di daily dan time frame besarnya. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat eh, tren besarnya ya, kita tarik garis sini, dia memang ada resist downtrend yang belum berhasil di break. Dia masih downtrend secara tren besarnya. Lalu, ciri kedua, kita bisa lihat higher high, higher low-nya ya. Sini dia kan bikin high, lower high, ini lower high lagi. Jadi masih belum oke nih. Ini ada low, ini low, ini low. Kalau dia jebol lagi dari sini, maka hindari ya. Jebol dari sini, hindari nih. Nah, jadi MA 200 secara weekly ini sangat penting sekali di 2070. Kalau dia sampai jebol ke sini, jebol dari bawah itu, maka sebaiknya hindari dulu ya, artinya masih belum oke. Secara weekly, kalau kita lihat momentumnya pun sudah mulai menjadi virtual dan semakin melemah. Jadi wait and see dulu. Ini memang ada support garis win line. Kita tungguin dia mantul dulu ya. Mantul nggak nih? Kalau dia mantul, maka kita bisa spec buy. Tapi kalau dia jebol, maka bye-bye, goodbye dulu. Jadi wait and see dulu untuk si Adro ini, dia mantul atau enggak. Nah, ya, kalau mantul spec buy tapi hanya untuk fast trading karena momentumnya belum bagus ya, belum oke. Coba kita lihat harga batu bara dari TradingView. Karena kita mau bahas batu bara ya. Kodenya di TradingView adalah NCF atau Newcastle Coal Future ya. Kita klik yang itu, dari sini teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira trennya tuh lagi apa. Nah, kan kelihatan lagi downtrend juga, masih terus menurun. Sehingga masih belum oke ya, meskipun di sini memang ada support, tapi ya masih berpotensi. Nah, mungkin sideways, kalau jebol ya lanjut lagi turun ke bawah. Sehingga dari harga komoditas pun nggak ada sentimen. Kita kalau mau tradingin di saham-saham batu bara, atau saham-saham kertas, which is itu adalah saham yang cyclical. Saham cyclical itu maksudnya adalah istilah simpelnya tuh musiman. Kalau lagi nggak musim ya nggak bisa ya, mau dipaksain bagaimana juga nggak lagi yang musim gitu loh. Nah, waktu kemarin di tahun lalu ini menarik kenapa? Karena trennya memang lagi naik. Nah, sekarang trennya lagi turun. Jadi nggak ada katalis atau sentimen positif dari harga batu baranya juga. Jadi biasanya orang suka bilang, oh winter is coming gitu ya. Tapi
tahu nggak sih kita lagi bahkan udah masuk Oktober aja ini belum hujan gitu loh. Biasanya kan lagi ber itu hujan. Tapi sekarang enggak. Jadi ada pergeseran iklimnya lagi enggak bener nih gitu dan musim kemarau yang cukup panjang. Eh, apakah akan signifikan demand untuk batu bara di winter ini? Nah, itu yang harus kita tahu ya. Kalau enggak, ya gimana? Sentimen positif apa yang bisa naikin si batu bara ini? Kalau enggak ada, ya dia hanya dead cat bounce saja untuk turun kembali ke bawah. Oke, itu dari. Tapi saya akan fokus ke teknikal ya. Jadi kalau secara teknikal di weekly-nya itu ada support, tapi wait and see dulu. Kalau baru mau entry yang udah punya, maka ya terserah sih teman-teman mau disiplin apa enggak nih ngikutin teknikalnya. Kalau jebol harusnya sih out. Melihat lagi sampai di 2520, kalau misalnya mantul kita entry, tapi karena dia masih downtrend secara long term, kita hanya untuk fast trading aja. Yang kelihatan ya itu ya, zigzag ke bawah tuh. Yang kelihatan ini, lagi zigzag ke bawah. Tuh. Apakah dia akan jebol lagi? Nah, artinya dia akan lanjut begini. Pergerakan sahamnya kan seperti itu. Dia hanya akan bagus kalau dia bisa breakout dari sini. Yang artinya dia tidak bikin lower low lagi atau zigzag ke bawah lagi. Dia malah bikin zigzag ke atas. Dia harus bisa begini. Nah, itu baru kembali menarik ya untuk si ADRO. Kalau fundamental silakan cek kembali sendiri PBV-nya, PBV sektornya dan sebagainya. Tugas saya di sini adalah menganalisa secara teknikal ya, karena trading style saya adalah trading, bukan invest. Indi, kita cek indinya. Untuk indinya juga, pertama dia patah dari tren, dia tidak mampu bertahan di atas MA 200, dan juga momentumnya kembali melemah, jadi masih belum oke juga nih. Ada support-support 2060, 1985, tapi kalau mau entry atau mau spec buy, kita tunggu sampai dia mantul dulu. Kita cek weekly-nya ya. Kita cek weekly-nya. Indie Weekly. Nah, Indie Weekly ini ada support di sebelah sana, jadi masih berpotensi untuk koreksi. Secara tren besar pun dia masih begini ya. Masih bikin ini misalnya high, ini lower high, ini juga lower high. Jadi masih zigzag ke bawah. Tuh, formasinya membentuk begitu. Jadi masih kurang oke ya. Batasnya adalah di sebelah sini 1780. Kalau dia breakdown ke bawah, maka dia melanjutkan penurunannya ke bawah. Momentum secara weekly belum ada, berarti dia masih sideways. Jadi masih belum oke-oke banget ya. Ingat eh, sentimen positifnya masih agak kurang nih. Dan dia kan saham yang musiman, jadi bukan untuk long term ya. Kalau misalnya untuk long term, mendingan kita tunggu sangat di bawah-bawah banget. Kita tunggu sampai batu baranya lagi di bawah-bawah banget. Karena eh, suatu saat pasti dia akan kembali naik nih harga batu baranya. Jadi kita mendingan tunggu di bawah-bawah banget ya harga batu baranya ini. Kalau udah di bawah, maka kita boleh spec buy, kita cari saham batu bara yang PBV-nya paling kecil. Dan tetap mencetak laba ya, tentunya. Indinya sudah, kita cek PTBA-nya ya. PTBA ini, PTBA-nya juga momentumnya sama nih, masih merah, jadi masih belum oke. Dia jebol support, potensi lanjut ke support selanjutnya. Kita lihat secara weekly. Secara weekly, ntar ini agak lebih gampang pakai GD nih, lebih jelas. GD. Nah, secara weekly ini ada ya 2660. Nah, kalau chart ini tuh yang biasanya untuk para nasabah. Dia cuma lihat warna dan titik hijaunya aja nih, titik hijau entry, titik merah exit. Candle hitam belum ada sinyal entry. Sinyal entry-nya itu di candle warna hijau atau di titik hijau. Dan pastikan harus uptrend ya. Kalau ini kan kelihatan ya. Sebenarnya masih ini waktu itu nih menarik di sebelah sini karena dia break dari trennya. Oh, ternyata enggak juga. Masih ada trend down-nya. Dia kembali turun ke bawah. Ini jadi berbahaya ya kalau si PTBA breakdown dari 2660. Agak kurang oke. Skip dulu. Kalau misalnya sampai breakdown, skip dulu. Ini secara daily juga tuh sama nih. Belum ada sinyal untuk entry. Masih candle hitam juga.
2660 supportnya ya. Jadi watch di situ, kalaupun mantul, kemungkinan besar dia hanya mantul sementara aja. eh Sentimen positifnya paling ya dividen, kalau enggak winter. Nah, dividennya saya nggak tahu nih, apakah saham batu bara ini ada yang mau dividen lagi atau enggak. Tapi buat saya sih sebagai trader, saya nggak ngincer dividen ya. Saya ngincernya capital gain. Next ya, setelah PTBA, ITMG. ITMG kita lihat batu baranya. Batu bara ada banyak, tapi saya hanya bahas beberapa aja ya. Adro, Indi, PTBA, ITMG, Doit, ADMR, emiten kertasnya INKP, dan Tekim. Untuk ITMG-nya masih momentum berwarna merah, jadi skip dulu, masih belum oke. Waktu itu juga habis dividen kan sempat mantul tuh, tapi karena udah nggak ada katalis apa-apa lagi gitu loh. Dan sentimennya nggak ada yang apa-apa lagi, hanya ya winter is coming gitu. Kita lihat apakah beneran winter is coming dan seberapa besar demand batu bara di saat bulan bulan menuju Desembernya nanti ya. Jadi secara teknikal ini masih belum oke, masih momentum merah. Kita lihat secara weekly juga masih trend down. Jadi masih belum oke-oke banget ya. Saya belum suka-suka banget, dia masih bikin zigzag ke bawah. Ini berpotensi melanjutkan penurunan nih. Momentumnya juga masih melemah juga dengan support secara weekly di 26500. Ingat ya, pergerakan suatu saham itu nggak langsung jebret turun ke bawah, enggak. Kadang-kadang dia akan ke sini 2650 mantul dulu. Nah, habis itu baru turun, habis itu mantul lagi baru turun. Nah, jadi menunggu di sebelah sini area MA 200 nih, 21650, akankah dia breakdown atau enggak? Kalau dia breakdown, maka dia akan melanjutkan lagi penurunannya ke bawah ya. Ini jadi siklus ke bawah turunnya. Ini masih belum oke untuk ITMG juga. Kok downtrend semua? Bagaimana dong? Oh, don't worry, ada nih satu saham yang beda sendiri. Nah, ini saham yang beda sendiri. Di antara semua saham yang lagi turun, Doit ini dia uptrend. Sini ya. Jadi kelihatan ya, momentumnya juga berwarna biru, volumenya juga naik. Yang udah punya ini silakan di hold aja. Ini kalau nggak salah pernah dibahas ya dari kapan saya lupa. Udah agak lama, hari Senin minggu lalu tuh. Itu masuk screener dan masih oke gitu ya. Buat yang masih punya silakan pasang trailing stop. Buat yang mau entry, ini udah agak high risk karena sudah mulai mendekati resist. Tapi nanti kita akan lihat resist secara weekly-nya di mana. So far ini technicalnya masih oke ya. Dia hari ini breakout lagi dari high yang candle sebelumnya dengan resist 545, resist selanjutnya 575. Supportnya di 500. Tuh, ini masih bikin lower high ya, jadi masih bagus. Dia masih di atas garis win line, batasnya tuh di sebelah sini, yaitu 470 supportnya. Kalau misalnya teman-teman mau pasang trailing stop dan modalnya udah dari bawah, di bawah 470, maka bisa pasang trailing stopnya di situ. Tapi kalau modalnya agak atas, pasang trailing stopnya itu di low candle kemarin. Satu atau dua candle low kemarin ya. Jadi boleh banget pasang di sebelah sini, di low hari ini yaitu di 500 itu untuk trailing stopnya atau stop lossnya kalau yang baru masuk dan modalnya agak tinggi. Jadi si Doit ini oke di antara semua batu bara masih bagus. Kita lihat weekly-nya ya. Weekly-nya bagaimana? Tuh kelihatan weekly-nya cakep banget. Sama analisanya weekly daily, dia momentumnya meningkat, volume meningkat, jos naik terus sahamnya. Potensinya kalau di weekly ke 600 ini nih. Nah, di area 600 ya mudah-mudahan nyampe ke sana. Sini sebenarnya ada resist juga. Kalau week ini kan candle weekly. Candle weekly artinya baru konfirmasi kalau tutupan di akhir Jumat nanti. Kalau dia closingnya seperti ini, candlenya masih up, candle higher high begini, candle bullish, maka masih oke ya. Dia akan lanjut berpotensi ke area 600 lagi. Jadi yang udah punya tinggal pasang trailing stop aja, digiring aja. Oke, do it, you are the winner. Di antara semua saham-saham batubara. Kita cek ADMR-nya. ADMR-nya momentumnya merah. Tuh, not okay ya.
Tapi lagi ada support, yaitu support MA200. Mudah-mudahan bisa mantul dulu. Tapi kalaupun mantul, kemungkinan besar dia hanya akan dead cat bounce. Jadi barangkali akan ke sini aja. Di area 1400 ya, itu menjadi resistnya. Kalau mau spek buy boleh-boleh aja, hanya untuk fast trading dulu. Kalau dia jebol atau dia breakdown lagi, bikin candle lower low, maka dia akan ke 1165. Lihat ya, di sini momentum melemah dan dia harganya naik, itu disebutnya divergen, bearish divergen gitu. Jadi ini belum oke untuk entry. Kalau mau incer bottom fishing, misalnya mau bottom fishing atau mau memanfaatkan dead cat bounce-nya aja, dengan catatan ada resikonya ya kalau mau bottom fishing. Berarti cicil di sini dan di sini, habis itu kalau dia naik maka exit. Cuma biasanya kalau yang nangkep-nangkep begini belum tentu dia akan langsung mantul. Jadi kita harus agak bersabar. Ya. Atau menunggu dulu sampai momentum merah tua di sini nih. Tuh merah tua dan semakin mengecil. Baru berpotensi untuk reversal. Tapi tetap aja reversalnya nggak sewah-wah banget ya. Ini waktu itu udah nyampe, udah selesai. Oke, ada MR-nya. Kita cek secara weekly. Apakah dia masih di trend down? Masih ya. Trend down dari mana? Trend down karena dia masih bikin zigzag begini. Dia hanya masuk kembali ke trend up kalau dia mampu. Nah, ini kan dia mampu naik ke sini, ke sini, ke sini. Nah, bikin begitu baru dia secara trennya dia up lagi. Ini Dow Theory ya. Kalau teman-teman nggak tahu bisa baca buku dulu. Secara Dow Theory, selama dia belum breakout dari trennya itu, dia masih termasuk downtrend. Secara momentum juga sudah mulai melemah. Tuh, dari candle yang minggu lalu itu sudah mulai melemah, biru tua dan semakin mengecil ya. Analisanya sama, baik di daily, weekly, cara analisa sama, kita tinggal lihat momentumnya aja. Oke, jadi ADMR-nya masih wait and see. Kalaupun mau entry, berarti hanya dead cat bounce. Kita hanya untuk fast trading. Next, kita akan bahas saham kertas. Dan bagaimana menganalisa saham kertas? Saya pernah bahas ini cukup lama kayaknya. Kertas-kertas ini dia korelasinya untuk si INKP Tekim pertama ke dolar. Jadi karena dia banyak ekspor ya, sehingga dia diuntungkan ketika apa IDR-nya itu melemah atau US dollar-nya itu menguat dan harga pulp paper-nya nih naik. Nah, ini udah di area resist, saya pernah share waktu itu ya. Jadi watch out kalau dia tidak mampu bertahan kembali di atas 6 ribuan, kalau misalnya tiba-tiba dia drop maka artinya terkoreksi. Nah, mungkin koreksi yang terjadi pada INKP dan Tekim ini sudah price in duluan ya, atau sudah menggambarkan proyeksi itu duluan. Si INKP ini kita kalau lihat, ini jadi kita bahas teknikal nih. Kita kembali ke teknikalnya, kita lihat di momentum berwarna biru Ben-Hur dan semakin melemah. Juga ada segitiga merah yang udah keluar, sudah menjadi sinyal exit. Yang udah pasang trailing stop harusnya sudah kena trailing stop, jadi sudah goodbye duluan ya. Ini masih candle lower low, supportnya di mana? Kita tunggu aja sampai dia sudah konfirmasi kembali mantul. Mantul tuh bagaimana? Candle hammer, candle higher high. Jadi ini menunggu higher high dulu atau dia kembali ke atas garis winline, ini baru menarik ya. Ini masih belum menarik, momentum masih melemah, candle masih lower low, ini belum oke. Lebih menarik di area sebelah sini sebenarnya, di area 10 ribuan ya, 10 ribu atau di area sebelah sini 9.600. Nah, kita tunggu aja kalau dia sudah kembali mantul ke atas, baru menarik lagi. Secara fundamental, PBV-nya memang masih di bawah 1, tapi kenaikan secara weekly udah cukup banyak ya. Coba kita lihat weekly-nya di sini tuh. Supportnya ada di 9.900. 10.275 dan 9.900 garis winline-nya. Jadi bisa aja dia secara weekly dia ke sini, habis itu baru mantul lagi. Bisa aja ya. Jadi kita pantau di harga-harga itu. 10.275 dan 9.900. Kalau dia mantul, maka menarik lagi. Coba lihat.
9.900 ya, di situlah ya, kira-kira di area-area situ lah, 9.900, deket-deket 10.000-nya tuh. Nah, di situ ada support lagi. Ini kita pantau aja di area sana. Kalau dia mantul maka menarik. Next, Tekim ya. Tekim sama, kurang lebih 11-12 ya, saudara tak saudara itu mirip-mirip. Jadi momentumnya berwarna biru tua dan mengecil, melemah, dan sudah ada sinyal untuk exit. Jadi dihindari dulu supportnya. Di sini ada support trend 8.400. Kita buletin ke bawah aja ya. 8425. Sampai sebelah sini juga ada nih 8.050. Kita coba cek di weekly-nya. Karena biasanya support weekly cukup kuat. Ini weekly-nya. Weekly-nya momentumnya sudah menjadi biru tua. Kita lihat support win di mana secara weekly. Di 8175 ya. Sampai ini ada support horizontal 8.100. Jadi kita tunggu aja di area-area sana. Kalau dia mantul baru kita spek buy lagi. Sambil tetap pantau ya, US dollarnya bagaimana, lalu dia punya harga komoditinya bagaimana, apakah ini akan kembali turun, malah kembali ke sini, jadinya agak kurang oke. Nah, ini sama analisanya ya, barangkali dia ke sini, habis itu baru mantul lagi, gitu. Kalau dia breakout, maka ini menarik lagi, maka berpotensi lanjut lagi, atau bahkan ke area sini. Ya. Jadi itu aja kira-kira dari saya pembahasan untuk emiten batubara dan kertasnya. Udah tahu ya tadi emiten apa yang masih cakep dan jadi pemenangnya, yaitu si Doit. Nah, ingat ya, ini bukan ajakan membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali dengan trading style dan apa trading style dan analisanya masing-masing, trading plan-nya masing-masing. Bagi yang ada pertanyaan boleh drop di komen di bawah. Kali ini saya akan coba untuk lebih uh, fast respon ya di kolom komentar, dan saya akan mulai membahas saham-saham yang ada di kolom komentar. Cuma dari kemarin belum ada yang masuk nih komen-komennya, jadi belum saya bisa bahas ya. Ada waktu itu yang nanya analisa Tugu. Cuma waktu itu saya masih fokus ke daftar list saham-saham yang ada di grup, jadi saya nggak bisa bahas ini. Kalau masih mau nanya Tugunya, boleh ya. Tinggal mention aja di komen bawah. Masih mau bahas nggak Tugu? Kalau mau bahas, nanti saya akan bahas di hari Kamis. Oke? Jadi YouTube-nya kali ini saya tidak membahas saham-saham yang di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Saya akan bahas saham-saham yang di-drop di kolom komentar. Jadi pastikan teman-teman drop di kolom komentar. Mau bahas sama apa nih? Jadi biasanya saya akan bahas di hari Kamis sore. Jadi siang atau menjelang sore, silakan drop komentar di bawah ya. Di video yang terakhir aja kalau bisa di video hari ini gitu. Dan kira-kira itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share kalau dirasa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman sehat, semoga teman-teman cuan. Thank you and bye-bye.